Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saat ini kita coba tadaburi Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87-88. Intinya itu tentang kisah Nabi Yunus. Yunus alaihi salam. Ya. Mari sama-sama kita buka mushafnya surat 21 Al-Anbiya ayat 87-88. Baik. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Kuntu minadh dhalimin. dhalimin. Ya, ini ayatnya. Artinya biar kita langsung kata demi kata. Ya, baik. Wadhannuni. Nah, dulu kan pernah ada bahasan ada apa? Dzu, kalau Dzul Hijjah. Ya, ada Dzul Qarnain, Surat ada apa ya? Al-Anbiya surat Angkat 21 ayat surat 8 21. surat 21 ayat 87 88. Nah, saya ulang ininya nih. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87 ayat 88. Surat Al-Anbiya. Baik. Sudah ketemu? Ya. Sudah, Ustaz. Baik. Dasar. Ya. Al-Anbiya ayat 87-88. Ayat ini diawali dengan wadzannuni, wadza. Wawunya dan ya bisa bisa sebagai harap atau bisa artinya dan. Kemudian za. Nah, ini za adalah isim. Kalau yang domah zu, kalau yang fathah za, kalau yang kasroh nanti zi. Oke. Isim artinya itu pemilik. Isim mansub ini kalau za Hmm. itu artinya pemilik. Dan pemilik waza. Pemilik apa? Anuni. Nah, coba anuni ini huruf akhirnya apa? Kasroh. Masroh. Kalau isim kasroh berarti apa? I'rabnya maj Majrur. majrur. Kenapa dia majrur? Karena Karena dia Maaf. diidhofatkan. Berarti za-nya adalah mudhof, an-nuninya mudhof ilaih. Isim majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Idhofat. Ya. Apa nun itu? Nun itu harus diterjemahkan lagi. Ternyata ini nun itu adalah al-hut, ikan besar. Ya. Hmm. Jadi an-nun itu ikan besar. oh Wadzannuni dan dan pemilik ikan besar. Dan pemilik nun, maksudnya nun itu ikan besar. Dan pemilik ikan besar. Singkat banget ini. Wadzannuni dan pemilik ikan besar. Kira-kira udah ketangkap belum ini maksudnya apa? Belum Belum. ya? belum. Belum. Dan pemilik ikan Ini besar. besar Allah. Belum. Ya. Nah, Belum. maksudnya apa? Semua juga milik Allah, tapi ini maksudnya ada apa yang terkait dengan orang yang terkait dengan ikan, atau ada nabi yang terkait dengan ikan. Ada. Siapa yang terkait dengan ikan besar itu siapa? Ada nabi siapa? Nabi Yunus. Ada Yunus. Nabi Yunus. Oh, berarti dari ayat ini kita oleh Allah diingatkan. Coba lihat terjemahannya. Dan ingatlah ya. Dan ingatlah Nah, kisah Nabi Nuh. di Itu. terjemahan itu ada ingatlah. Hmm. Coba lihat terjemahannya. Ada ingatlah. Ada, Ustaz.
secara dohir kata ada nggak? Diingatlah di sini. Nggak ada. Nggak Tidak. ada. Hmm. Wadhanuni artinya dan pemilik nun. Maksudnya dan pemilik ikan besar. Oh, maksudnya dan Nabi Yunus gitu. Dan Nabi Yunus alaihissalam. Gitu singkatnya, dan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus di sini oleh Allah dijuluki Dzannuni, pemilik nun atau pemilik ikan besar. Ini tiba-tiba fathah mansub ya, ini si dzanya. Oh, kalau i'rabnya mansub tidak mungkin jadi subjek. Kalau i'rabnya mansub tidak mungkin jadi subjek. Paling jadi apa? Predikat. Kalau i'rabnya mansub isim jadi apa? Predikat. Jadi objek. Jadi Ya, objek. objek maf'ul bih. Oh, Bobby. Susunannya bisa fiil fa'il maf'ul bih bisa atau fiil amr lalu maf'ul bih bisa. Bisa kepaham? Karena kalau Ulang, mansub Ustaz. itu Ulang, baik. Ustaz. Ini za ya. Ya. Za itu mansub. Nah, ini isi mansub. Dzannuni idofat yang irobnya mansub, ciri mansubnya za, bukan zu. Kalau zu maka Ya. dzul hulaifa, dzul hijjah itu zu. Kalau za mansub, Hmm. ya. Nah, kalau ini isi mansub, jabatannya apa kalau mansub? Pasti maf'ul atau maf'ul Maf'ul. bih, kan gitu. Kalau maf'ul bih, paling susunannya fi'il, fa'il, maf'ul bih, kan gitu ya. Kotak cerdas, satu, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Atau ada fi'il amr di sini. Di Nah, dalam aja. kita ya sudah belajar balaghah yang namanya hadzaf, membuang. Ya, Zaf ya. berarti di sini sebetulnya di antara waw dan dha itu, di antara waw dan dha nih ada kata yang dibuang. Kira-kira apa kata yang dibuangnya? Coba lihat terjemahnya. Ingatlah. Kalau ingatlah disuruh ingat gitu ya. Kira-kira apa bahasa Arab ingatlah itu? In. Uzkur. Uskur. Dzakaro yadhkuru uzkur. Uskur. Ingatlah. Jadi kalau mau Oh, dilengkapkan, wadhkur Uskur. dzannuni gitu. Uskur nih. Ya. Ini uzkurnya di insert di sini nih, di insert antara Insert. waw dan dha. Jadi kalau mau dilengkapkan, didohirkan si uzkurnya wadhkur dzannuni dan ingatlah pemilik ikan besar dan ingatlah kisah Nabi Yunus. Yunus. Nah, jadilah begini. Dan ingatlah kisah pemilik ikan besar, yaitu Nabi Yunus. Jadi ada kata yang dibuang. Uzkur. Kenapa uzkur? Karena ini tiba-tiba jebret jadi mansub. Kalau mansub bukan subjek, bukan fa'il, bukan mubtada, gitu. Objek. Ya, objek pasti. Bisa kepaham sampai sini? Bisa. Iya. Kalau objek Apanya itu, yang dibuang tuh, Ustaz? ini kata uzkurnya yang dibuang. Oh, uskur, ingat. Oh, iya, Uzkur iya. itu fi'il amr dan ingatlah. Iya, Jadi iya. Allah lagi Sini menyuruh ingatlah kita, artinya, Ustaz. Iya, iya. ya. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengingat Dzannuni, pemilik ikan besar Nabi Yunus. Cuman kita kan sudah belajar hadap, membuang. Kata uzkurnya Wah. dibuang. Tapi makna itu ada. Buktinya apa? Ini di terjemahan. Dan ingatlah kisah pemilik ikan besar, yaitu Nabi Yunus alaihi Yunus. salam. Bisa kepaham sampai sini? Insya Allah. Iya. Ada Oh, kata-kata Ustaz, Yunusnya nggak? Ustaz, Nggak ada kata-kata Yunus di sini. Ustaz, Iya, kalau kalau saya lihat di terjemahan siapa Mahmud Yunus, itu katanya ingatlah akan Zannun atau Yunus gitu. ya. Padahal kata ingatlah itu kan tidak ada dohirnya. Ya. Nggak ada. Ingatlah itu nggak ada secara Wah. tulisannya. Nggak Tetapi ada wa'il. dimunculkan maknanya dan ingatlah. Kalau ingatlah kan fi'il amr. Nah itu di sini eh, diduga itu adalah uzkur yang tidak ditulis. Tapi maknanya muncul. Makanya kalau mau dilengkapin wadhkur dan nuni. Tapi kalau wadhkur dan nuni dianggap terlalu apa? Terlalu biasa. Tapi apa? Uzkurnya dibuang jadi wadan nuni dan ingatlah pemilik ikan besar atau ingatlah kisah Nabi Yunus. Yunus. Ya, bisa kepaham sampai sini? Iya. Nah, jadi ini singkat padat, tapi orang apa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini pasti paham bahwa ini lagi diajak untuk mengingat
kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus. Yunus. Iya. Yunus. Nah, terkait dengan dza, kita kemarin ada dzu ya, Dzul Hijjah tuh. Kalau dzu Ya, ini marfu, kalau dzu ya. artinya pemilik juga. Dzul Hijjah pemilik Hmm. haji gitu. Hmm. Dzulqarnain pemilik dua tanduk gitu. Ya itu marfu kalau dzu ya. Tapi kalau dza, nah ini mansub. Kalau Hmm. dza fathah, kalau yang majrur zi ya. Zi. Ya, dzil arsyil azim atau zi banyak yang lainnya. Nah, ini Kuatir. maudhu, maudha, maudhi sama artinya Pemilik. 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 Beda apanya? I'robnya. Kalau untuk marfu seperti doma, kalau za fathah seperti ya fathah mansub, kalau di kasroh majrur. Ya, sama ini artinya. Tergantung kedudukan atau jabatan dalam suatu kalimat. Bisa kepaham sampai sini? Hmm. Ya. Wazanuni dan ingatlah nun. Nah, ini juga nun. Padahal dalam apa nun ikan itu bahasa Arabnya al-hut. Ya, ini juga sudah diinikan lagi nun disebutnya nun ya. Si ikan ini disebutnya nun ya. Wadan nun ya. Al-hut ini. Yang dimaksud nun itu adalah al-hut. Kata siapa al-hut? Ya ditafsir ya. Berarti Baik. maf'ul Ustaz ya. Gimana, Pak? Itu maf'ul berarti ya yang itu ya. Nah, dan nun itu jadi maf'ul. Kenapa maf'ul? Karena mansub fathah. Iya iya betul karena mansub. Ya, karena dia fathah, mansub. Kalau mansub, maf'ul. Kalau maf'ul, kemungkinan fi'il fa'il yang dibuang atau fi'il amr yang dibuang. Ternyata ini diduga adalah fi'il amr. Kenapa? Dan ingatlah, kita disuruh mengingat oleh Allah tentang kisah Nabi Nabi Yunus. Yunus. Kenapa Nabi Yunus? Memang Nabi Yunus yang terkait dengan ikan. Jadi oleh Iya, Allah iya. seakan-akan disebut pemilik ikan Nabi Yunus itu. Maksudnya apa? Orang atau nabi yang terkait dengan Ikan. ikan. Pemilik ikan disebutnya oleh Allah. Dijuluki pemilik ikan gitu ya. Itu kan bahasa ini lagi, bahasa apa? Bahasa hebat lagi. Iya. Bukan yang ditelan ikan, tapi pemilik ikan. Kalau, Bagus. kalau bukan pemiliknya dia udah wafat, udah mati. Berarti apa sih ikan tunduk sama Nabi Yunus atas perintah Ya, Allah gitu. ya Masya logikanya Allah. kan di dalam perut kan mati. Matilah ya. Hmm. Baik Iya. ya. Masuk sampai sini aja ini banyak hal ini baru baru sampai sini ya. Wadanuni dan ingatlah kisah Nabi Yunus. Yunus. Baik, boleh dilanjut? Silakan Ustaz. Silakan. Ya, singkat padat ya, ini singkat padat. Jadi kita lagi diarahkan untuk mengingat. Ada apa sih Nabi Yunus? Nah, baru kita lanjutin. Idzahaba ya. Iya. Ketika. Idzahaba itu dua komponen, id dan zahaba. Ya, Bang. Id itu isim yang menunjukkan masa lampau. Makanya artinya apa? Ketika Ketika. atau Ya. manakala. Ketika atau Manakala. manakala. Id ketika. Ketika apa? Zahaba. Dahaba. Apa dahaba? Fi'il madi. Sudah Hmm. ada subjeknya nggak? Sudah ada itu. Dia pergi. Dia. Nah, ketika dia pergi, ada domir mustatir huwa. Siapa dia itu? Yunus. Nabi Yunus. Yunus. Kan kisah Nabi Yunus ya. Ya. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus ketika dia telah pergi, ya, telah karena ini ya, telah pergi. Ketika dia telah pergi, telah pergi ketika dia Yunus telah pergi, ya, telah pergi kemana atau bagaimana? Coba Dalam kira-kira keadaan marah ya. Karena kemananya nggak marah dia disebutin ya. pergi. Karena Nah, kesal Ya. dengan kaumnya itu Ustaz. ya, ternyata bukan pergi ke tujuan kotanya, bukan. Pergi ke Mesir atau pergi enggak. Tapi ini perginya Mugodiban. Marah. Apa Mugodiban itu isim, ya. Iromnya apa ini isim? Marfu, mansub, majur. Mansub. Mansub. Ini fathah, fathatain. Kalau mansub, kemungkinannya apa? Maf'ul bih atau Full. yang lain. Nah, balik lagi isim-isim yang mansub. Bisa maf'ul bih, bisa nggak hal? Bisa. Bisa. Dalam Jadi ini keadaan dia isim hal. mansub, itu Ya. hal. Apa hal itu? Hal. Penjelas Ya. keadaan. Godop. Kata dasarnya godiba, marah. Dikasih Godaba. wazan di insert alif godoba, marahnya dosis naik.
Hmm. Ya, marahnya naik dosisnya. Jadi marahnya benar-benar marah. Kalau mugodiban isim fa'il, orang yang keadaan marah, orang yang marah mugodiban. Oh, ini hal menjelaskan keadaan Yunus idzaba. Jadi ketika Yunus pergi, Dengan mugodiban dengan dalam sambil keadaan terbang. marah. Hmm. Makanya ini hal menjelaskan keadaan si fa'il ini ketika dia pergi. Menjelaskan Yunus ketika dia pergi. Ternyata Allah tidak menjelaskan pergi kemana, itu nggak penting. Pergi kemananya. Yang penting Nabi Yunus pergi ke suatu tempat dalam Dalam keadaan keadaan dia marah. 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 Umatnya nggak mau beriman ya Ustadz. Nah, ternyata di ayat di keterangannya adalah Nabi Gunung. Yunus kan nabi disuruh oleh Allah untuk dakwah di suatu kaum, ditafsir disebutkan di daerah ini apa Ninawa, Mosul berarti Irak, sekitar daerah Irak mungkin yang dekat pantai. Nah, dia dakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, tetapi si umatnya apa? Tidak nurut. Tidak menurut. Nabi Yunus juga manusia, manusiawi. Mungkin ada apa istilahnya down mentalnya lah, kena mental gitu ibaratnya, umatnya nggak nurut kan kena mental marah pergi Salam. ya, ngambek lah bisa jadi, padahal Ngambek kata Allah, ya Ustaz. Yunus, kamu jangan dulu pergi apapun kondisinya. Nah ini Nabi Yunus pergi tanpa menunggu instruksi dari Allah. Allah. Mugodiban ini satu kata tapi dalam mananya, pergi dalam keadaan marah ya. Gunung ya Oh Ustadz. no, bahasa Sundanya apa, Gunung. ngambek lah, apa bahasa. Ya kalau orang ini misalnya minta tapi nggak dikasih, ngambek gitu, apa tuh bahasa Indonesianya? Bahasa Sundanya Gunung. pundung, ngambek. Baik ya. Oh, dan ingatlah kisah Nabi Yunus yang dia pergi ketika itu dalam keadaan marah. Kenapa marah? Karena umatnya tidak nurut, tidak beriman. Sudah capek-capek dakwah, nggak tahu berapa lama dakwanya, nggak nurut. Manusiawinya muncul gitu. Ya, baik. Mughadiban. Ini isimnya mansub ya. Mansub bisa maf'ul bih bisa, tapi ini dia nggak butuh Sifat. maf'ul bih. Kalau maf'ul bih makan tempat atau apa. Ini dia hal karena dia lagi menjelaskan ketika si Keadaan. pelakunya itu dhahaba pergi. Nah, kalau Oh, menjelaskan keadaan itu adalah hal gitu ya. Menjelaskan keadaan fa'il pelaku ketika dia melakukan suatu pekerjaan. Misalnya al-qari'u yaqra'u al-qari'u al-Qur'ana fil masjid jalisan dalam keadaan duduk misalnya gitu. Dalam keadaan marah ini ya. Marahnya pakai alif itu bisa bermakna lebih marahnya. Karena betul-betul wazannya marah ya. fa'ala. Wazannya fa'ala Sebenar-benarnya. yufa'ilu Pak, ini mufa'alatan Pak. mufa'ilun. Ini Pak. mughadibun isim Pak, ini. fa'il. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Mughadiban dalam keadaan marah. Ya, boleh dilanjut? Ya Akan Ustaz. Boleh. Baik. Kemudian selanjutnya fadhonna. Fadhonna ini vaksin dua komponen. Fa-nya harap Fadzanna maka billah. apa pada melanjutkan cerita gitu. Fa itu. Fa maka lagi melanjutkan kisah kan ini. yang Ya. Zonna dia menyangka. Ini fiil madi. Fa harap ya, harap atau bisa mananya menyambungkan, lagi menyambungkan cerita ini. Fa maka zonna dia fiil madi. Maaf ini fiil madi ya. Dia mengira, maka ia Yunus menduga. Dengan kepergiannya dalam keadaan marah itu meninggalkan kaumnya tanpa menunggu instruksi dari Allah, Nabi Yunus mengira, mengira Alan. apa? Mengira apa? Alan nakdiro. An Alan. bahwa lan tidak akan nakdiro, asalnya nakdiru ini, mudori ya. Ya. Jadi annya adalah an, lannya adalah lan, faktor ya amil, nakdirunya asalnya nakdiru mudori, yang pelakunya kami. Cuman jadi nakdiro karena ada lan ya. Ya, lam. Lan itu Iya. membuat mudhari jadi mansub, ciri mansubnya fathah. Masuk. Ya, jadi Yunus menduga bahwa kami tidak akan qadarotnya menentukannya. Kami tidak akan menentukannya. Kami tidak akan menyempitkannya. Si Yunus, atau Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah, Nabi Yunus tidak menyangka atau menyangka bahwa Allah tidak akan menyempitkannya gitu.
Oh, Tidak akan berbuat sesuatu lah gitu buat Yunus. Dia pergi-pergi aja dalam keadaan marah. Allah kayaknya nggak akan apa-apa Allah gitu. Gitu kira-kira. Jadi dia pergi, dia pergi aja. Dia nggak ingat ke pergi Allah berarti. saja ya. Ya dia santai aja pergi marah itu. Dia menyangka Allah tidak akan berbuat sesuatu gitu kepada Yunus. Hmm. Allah nakdiro, kami tidak akan menyempitkannya, menentukannya dengan cara Allah. Ya, alaihi atasnya kepadanya jar majrur. Nah, maksudnya ini apa? Ingatlah ketika dia Yunus pergi, ya idzhaba mughadiban dalam keadaan marah. Fadonna maka dia Yunus menduga Allah nakdiru alaihi kami kata Allah tidak akan menentukan atau menyempitkan kepadanya. Di sini Allah menggunakan nun kami. Kalau kami itu kan apa? Bisa ada keterlibatan selain Allah. Ya, Ya, Iya. yang siapa bersangkutan itu keterlibatan selain Allah ini? Ikan. Jadi bukan, ikan itu pasukan Allah. bukan Tentara Allah ya. Tentara Allah. Karena ini Allah menggunakan kami. Kalau Allah menggunakan kami. kami, bisa Oh, berarti gitu. ada keterlibatan selain Allah. Bisa juga malaikat, bisa manusia, atau hal lain. Ini salah Bisa, satunya adalah nun, an-nun, atau al-hut, ikan besar. Ya. Bisa kepaham sampai sini? bisa. Insya Allah. Jadi Ya, jadi karena dia Rasul ya. Kalau orang biasa udah mati ya Ustaz. kalau orang biasa mati karena dia Rasul, Allah kasih peringatan gitu ya, Peringatan ya. Iya. kasih Dan peringatan. begitu Nah, ya. Yunus ketika pergi menduga, Allah kan maha tahu ya. Ternyata Hmm. Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah ngeduga, tenang aja Allah nggak akan ngapa-ngapain. Hmm. Allah nakdiru alaihi. Berarti kalau gitu apa? Allah akan apa? Akan berbuat sesuatu ya. Bisa kepaham? Jadi dengan kepergian Yunus dalam keadaan marah, Allah udah siap-siap ngasih peringatan. Ya. Iya. Nah, sampai sini bisa kepaham ini alur ceritanya? Iya. Bisa. Iya, iya. Baik, ya. Nah, ternyata tuh ini gambarnya sudah gambar ini. Ini ada Ikan. orang ikan ya. Iya. Fanada. Mana ada, mana ada. Fanada itu dua komponen fa maka Berdoa. harap Ada. atau bisa juga ini lagi sambungan cerita, menyambung cerita. Maka nada, nada itu apa? Fi'il di Ilmadi. Memanggil. dia menyeru. Mohon. Menyeru. Dia Menyeru. menyeru, dia memohon, dia berdoa. Siapa Hmm. dia ini? Yunus, Nabi Nabi Yunus. 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 Kok tiba-tiba Yunus memohon? Nah, kan ini kita Udah coba dimakan rekonstruksi. ikan. Nah, ternyata apa? Dia Yunus menyeru, tidak disebut Yunusnya ini. Fana ada domir mustatir, ada fa'il pelaku huwa. Maka Hmm. dia menyeru, siapa dia? Yunus. Yunus. Menyeru gimana? Menyeru orang atau menyeru kepada Allah? Menuju kepada Allah. Nah, di Allah. sini fidzulumat, Yulumat. fi di dalam, Dalam adzulumat isi majrur, jar majrur ini. Jamadul. Ya, di dalam kegelapan, di dalam beberapa kegelapan. Hmm. Nah, Kan Masya ya, Ustaz, Allah ya. ya. Allah ternyata tidak menyebut di dalam perut ikan, enggak. Ini Iya. kegelapan. Maka Yunus menyeru di dalam perut ikan, enggak. Cuman Ya. bunyinya fanada fidzulumat, maka Yunus menyeru berdoa kepada Allah fidzulumat di dalam kegelapan. Kepada Maksudnya di dalam kegelapan itu apa? Nah, ini kisah di ayat Allah. yang lain. Bahwa ketika tadi Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, dia perginya naik bis apa naik perahu? Naik Ya. perahu. Perahu. Ya, di ayat yang lain naik perahu penumpangnya penuh. Lalu Hmm. ada badai sehingga apa? Si nakoda Allah itu memutuskan untuk harus ada penumpang yang dibuang, dibuang. Dikurangin. Hmm. dikurangin karena Diundi. kelebihan beban ya. Oke. Ternyata apa? Sistemnya diundi. Di ayat Hmm. lain diundi satu Bolak keluar. balik dia yang kena. Nah, yang keluar adalah nama Balik dia yang kena. Yunus. Nah, Terus Yunus. 3 kali. Ketika pertama keluar, si nakoda ngelihat ini Yunus kan orang soleh. Aduh, nggak tega kalau orang ini harus dibuang. Ulangi lagi. Diulang kedua kali diundi. Ketiga Iya kali. lagi. Ternyata Yunus lagi. Si nakoda sama Hmm. yang lain ini kasihan ini orang soleh kelihatan kan kalau orang soleh wajahnya. Jangan-jangan ini undi lagi. Pas yang ketiga siapa yang turun namanya keluar namanya Yunus Yunus. juga. Nah dari situlah Nabi Yunus ditafsir dijelaskan
Nabi Yunus mungkin, bukan mungkin, diduga kuat dia sadar diri. Oh, ini Introspeksi. berarti Allah sedang Benar, menghukum parah. saya. Makanya Nabi Yunus dilemparkan atau menceburkan diri. Dilemparkan. Dilempar, dari dalam. dilemparkan orang. Menceburkan diri. Nah, ternyata di tafsir itu Nabi Yunus Oh, buka gamis sendiri, buka baju sendiri, buka pakaian sendiri. Dia melompat. Ini melompat, bukan di oh, kan tadi kalau kalau dilemparin mah dari awal sudah dilemparin, di undian pertama sudah dilemparin. Ya, ini mah sadar Nabi diri. Yunus paham karena dia nabi bahwa ini bukan seundian-undiannya, ini qadarullah. Hmm. Hmm. Karena apa? Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Allah nakdiru akan menyempitkannya. Caranya dengan Introspeksi diungkap. aja Ustaz ya. Akhirnya Nabi Yunus sadar bahwa inilah ketetapan Allah. Makanya Nabi Yunus sadar buka gamisnya. Lalu apa? Melom, Melompat ke laut. melompat ke laut menceburkan diri. Hmm. Baik, Masuk itu perut kira-kira ikan. kalau orang melompat ke laut, mau bisa renang mau enggak? Urusannya apa ini? Mati. 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 Sama seperti Nabi Ibrahim ninggalin istri dan anaknya. Dikasih bekal di Iya, awal. Lama-lama kelaparan. Kan udah kita bahas kemarin. iya, iya. Lama-lama setelah lapar apa? Mati. Mati juga. Jadi Nabi itu berurusan dengan kematian. So Ya kalau ini kini pakai logika. Kalau pakai logika berani nggak nyebur ke laut? enggak mungkin. Enggak. Kan nggak. Pasrah gitu ya. Jadi Nabi Yunus sadar. Oh ini mah atas Udah kesalahan. ketetapan dari Allah. Ya, akhirnya nyebur. Nah, disitulah Allah memerintahkan kepada ikan. Ikan, tangkap itu nabiku. Ditangkaplah ditelan. Tapi Allah berfirman di dalam tafsir itu bahwa ya si ikan juga ini pasukan Allah. Allah Hmm. berfirman kepada si siapa? Kepada si ikan, Kan. si Nun tadi ya. Ikan. Ada Ya, 3 perintahnya Allah kepada ikan. Satu, hei ikan, kamu jangan makan ini daging Yunus ini. Jangan. Jangan jangan dimakan ini makan. Yunus. Satu ya. Ya, Iya. Kedua, jangan rusak tulang-tulangnya. Jangan remukkan tulang-tulangnya. Ya. Jadi jangan memakan, jangan rusak tulang-tulangnya. Dan yang ketiga, jadikan perutmu sebagai pelindungnya bagi dia. Ada 3. Hmm. Jangan dimakan, Jangan tulangnya jangan dimakan. diremukkan, dan Jadi perutmu pelindung. jadikan Jadi pelindung bagi dia. pelindung. Kenapa begitu? Karena ini, Yunus ini bukan rezeki bagimu, bukan rezekimu. Hmm. Kira-kira si untuk ikan, melindungi Yunus. ya, kira-kira si ikan ini nurut apa nurut? Patuh dia. Oh, Nurut. Patuh. nurut dah, Ustaz. Ikan aja nurut, apalagi harusnya manusia. 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 Nah, ketika Yunus ditelan ikan atas perintah Allah, karena ikannya bukan sembarang ikan, ini adalah utusan dari Allah, diwahyu, diberi wahyu oleh Allah dengan cara Allah. Ini coba kita bayangin sekarang, set di dalam laut, dimakan, berarti Nabi Yunus ada di dalam perut ikan ya? Iya, Iya. Kira-kira gelap apa gelap? gelap banget. Banget. Gelap Gelap, banget. Makanya ini pakai apa? Ini kalau isim apa? Kalau ada alipta ini isim apa ini? Kalau alipta, Alif. isim tunggal atau gana atau jama? Anas. Ya. Bukan. Isim jama Jamak. muannas salim. Namun Kalau salim. jama itu dalam bahasa Arab minimal 3. Makanya terjemahannya Yunus menyeru kepada Allah mati di dalam beberapa kegelapan. Bukan hanya satu kegelapan, beberapa kegelapan. Karena ini jama muannas salim. Ya. Di dalam perut ikan, di Nah, dalam maksudnya apa? laut. Di dalam perut Perut di dalam ikan, lautan, di dalam lautan, di dalam kegelapan lautan. malah. Malam. Maksudnya ini kenapa Allah kegelapan kok muanas ya? Berarti apakah perempuan itu sumber kegelapan bagi oh Malam. bisa jadi suami jadi gelap mata karena apa digosok terus sama istri. Pah itu yang lain udah beli anu, pah yang lain beli anu. Bisa jadi gelap nggak suami? Ya. Gelap. Bisa jadi Gelap gelap. mata. Jadi oleh Allah perempuan itu satu sisi ditinggikan as-samawati wasyamsi ditinggikan, tapi Iya. pada yang sama kegelapan digenderkan kepada Wah. perempuan. Ridho ini Ridho ibu-ibu digenderkan. Suka nggak suka. Suka nggak suka ada memang begini ya. Ini kan tanda Tentuannya. Al-Quran. Baik, jadi ceritanya, oh Allah, Masya Allah, bukan di dalam perut ikan. Allah sampaikan, Fanada na Yunus, maka Yunus menyeru berdoa.
Disebut nggak ini berdoanya kepada siapa? Enggak ya? Enggak. Nah, Baik, belum ketahuan ini berdoa kepada siapa. Yang jelas fit dulu mati di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Dalam perut ikan. Ikan. la ilaha illa anta. Nah, baik. Selanjutnya setelah fanada fi dzulumati, kisahnya yang barusan ya, Ya, kisahnya yang barusan fi dzulumat. Nah, bahwa ya, di apa yang dia seru? Ini yang dia seru oleh Nabi Yunus. Bahwasannya atau bahwa la Allah ilaha illa anta. illallah. La ilaha, La ilaha tidak ada ilah. illallah. Apa ilah itu? Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah, ilah kecuali anta, kecuali engkau. Engkau. Ini adalah sama isimnya, ilah istisna sama anta mustasna. Itu teorinya, kaidahnya. La ilaha, tidak ada ilah. Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah, ilah kecuali anta, kecuali engkau. Kira-kira ini kenapa ya Nabi Yunus kok dikirnya ini? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah ilah anta, kecuali engkau. Dia merasa bersalah. Nah, jadi sekarang Nabi Yunus karena di dalam kegelapan sedang menghadirkan siapa? Sedang menghadirkan anta. Siapa anta di sini yang dimaksud? Tuhan. Allah. 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 Oh, berarti Nabi Yunus itu menyeru kepada Allah. Nggak usah ditulis Allahnya di sini, nggak usah. Karena ini ada pada la ilaha illa anta. Tidak ada ilah Tuhan yang berarti sembah kecuali anta engkau. Berarti lagi berdialog dengan kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah. Kenapa kok Nabi Yunus la ilaha illa anta? Kalau Nabi Adam Robbana zolamna Ya. anfusana, kan gitu ya, dan seterusnya. Ya. Karena ini Nabi Yunus, dia tadi idzahaba mughadiban. Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah tanpa menunggu instruksi dari Allah. Sadar nggak ini Nabi Yunus dengan kalimat ini? Sadar nggak kesalahannya? Ada. Sadar. Sadar. Ada. Ada. Tidak ada Justru karena ilah. sadar. Jadi dia Justru berarti karena tadi sadar, Ustaz. lupa, lupa bahwa Allah Iya. itu ilah yang berhak disembah. Oh, iya. Kalau berhak disembah, harus ditaati gitu. Berarti Nabi Yunus tidak taat. Tidak Tidak taat. taat. Ya, makanya ini tobatnya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Kenapa di sini engkau anta? Karena Nabi Yunus lagi apa lagi berdialog kepada Allah di dalam kegelapan itu ya. Gabung ke dalam mobil. Ya, artinya bisa jadi hari ini kalau ada orang yang lagi disempitkan bisa jadi karena ingin si orang itu berdialog dengan Allah biar dia la ilaha illa anta biar dia merasa dekat Biar lebih dengan dekat. Allah. Biar lebih dekat dengan Allah. Kan anta ini ya. Berarti kalau anta engkau butuh kepada Allah biar ingat kepada Allah. Karena tadi mughadiban nggak ingat. Masya Allah ini hikmahnya banyak ya kalau ditarik garis ke hari ini ya. Baik. Nah, maka Yunus menyeru atau berdoa kepada siapa? Nggak ditulis tapi pasti kepada Allah dalam keadaan apa? Kegelapan ya, beberapa kegelapan. La ilaha illa anta ya, kecuali tidak ada ilah kecuali engkau. Ini masih pernyataan tauhid ya. Kalau kenapa di sini bukan Allah? Kan bisa aja la ilaha illallah kan bisa gitu ya. Ya, tidak Nah, ada bisa. ini artinya kalau pakai anta, kan Allah itu kadang pakai huwa bisa, pakai anta bisa, pakai ana bisa ya. Hmm. Kadang Allah itu pakai huwa bisa, pakai ana bisa, pakai anta juga bisa. Kalau pakai anta, ini berarti apa? Si yang berbicara Dialog. sedang mengajak dialog langsung kepada Allah. Ya, sedang berdialog langsung kepada Allah. Jadi dia sangat merasa butuh dengan Allah gitu ya. Allahnya kan pihak mukhotob ya, mukhotob tunggal gitu. Soalnya Baik. 3 kali ini dia terus. Ya, dia tahu bahwa dia lagi di apa? Lagi diperingati. Oh iya, ini Allah nih yang menentukan ini. Makanya dia ingat begitu dalam perut ikan, dia ingat kepada Allah. La ilaha illa anta. Berarti Allahnya dekat. Dia merasa sedang dekat kepada Allah. Ketika apa? Ketika dalam
lapar. Ya. Jadi bisa jadi hari ini orang digelapkan oleh Allah dengan berbagai masalah, biar dia ingat kepada Allah. Bisa jadi tadi dia lupa, gitu ya. Karena mungkin banyak uang, banyak harta, dia sampai lupa. Allahnya dilupakan. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, subhanaka. Subhanaka ini kan kalau K-nya domir muttasil. Subhana ternyata dia isim. Ini idofat, ya. Kalau idofat pasti isim dengan isim, ya. Jadi subhana itu isim, maha suci Allah. Maha suci engkau. Ini apa? Berarti pernyataan apa ini? Pernyataan dari Nabi Yunus. Subhanaka, maha suci engkau. Engkau maha suci ya Allah. Engkau mah tidak jahat ya Allah. Engkau tidak dolim ya Allah. Yang salah sama saya ini pergi dalam keadaan marah meninggalkan umat saya tanpa nunggu instruksi dari engkau. Gitu. Ini Bisa kebahas? Iya. Jadi Allah mah maha suci. Langsung dia ingat, oh bahwa Allah maha suci. Tidak mungkin dolim. Tidak mungkin menyiksa, tidak mungkin berbuat dolim kepada hambanya. Ya. Makanya dia langsung, oh ya subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Nah baru ini inna sama isimnya ya, inna sama isimnya. Ini ya-nya disebut juga ya mutakalim. Innani ada ini, bisa innani, bisa ini ya. Sesungguhnya aku, nah ini kata siapa nih? Kata Nabi Yunus. Sesungguhnya aku, kata Nabi Yunus. Kuntu, apa kuntu? Adalah. Kuntu itu Fi'il adalah kemau. dari kana asalnya. Kana Kana. ditasrif jadi kuntu. Ya, berarti ini apa? Adalah. Kuntu itu adalah kana dan isimnya. Fi'il madi kana dan isimnya. Saya adalah gitu. Aku terbukti. Ya, saya adalah atau aku terbukti. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Kuntu aku adalah. Aku telah terbukti gitu. Terbukti apa? Zolim. Minal zolimin. Min itu bisa juga at-tab'id sebagian. Jar majrur. Minal zolimin itu jar majrur. Az-zolimin isi majrur ya. Dari golongan orang-orang yang zolim. Apa zolim itu? Menganiaya diri Diri sendiri. sendiri. Berbuat apa? Ya melanggar lah intinya. Melanggar. Nah sampai sini bahwa az-zolimin itu isim apa ini? Az-zolimin? Bilangannya? Fa'il. Isim fa'il. Bentuknya isim fa'il. Bilangannya tunggal ganda jamak? Jamak. Jamak Jamak mudzakkar. apa? Mudzakkar Mudzakkar salim. 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 Irobnya apa ini? Az-zolimin irobnya? Oh, majrur. Majrur. Kenapa majrur? Ada harap Jamin. jar. Karena Iya. jamin. Ciri majrurnya dengan apa? Ciri majrurnya? Ya. Dengan Ya, huruf dan ya. ya. Kenapa dengan Hmm. huruf ya? Karena isim jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Minadz dzalimin. Ya. Ini jar majrur. Ya. Berarti yang akan dolim itu sendiri atau banyak nanti ini? Banyak. Banyak. Soalnya Nabi Yunus mikirnya sendiri kan, tapi ini minadz dzalimin. Bagian dari orang-orang yang zolim. Berarti orang yang zolim itu akan sedikit, akan banyak. Banyak. Akan banyak. Sudah diprediksi kan ini? Ya, ya. Iyalah. Maha suci engkau ya Allah subhanaka, ini sesungguhnya aku, kuntu aku adalah, atau aku termasuk, atau aku terbukti, minadz zolimin, bagian dari orang-orang Ya. zolim. Nah, jadi وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَظْ ظَالِمِينَ. Itu ceritanya tadi. Dan ingatlah ketika kisah Nabi Yunus, pemilik Nun, yang pergi dalam keadaan marah meninggalkan umatnya. Fadonna Nabi Yunus mengira alam naqdiru alaihi, Allah tidak akan, atau kami kata Allah tidak akan menyempitkannya. Lalu fanada, Nabi Yunus menyeru fi dzulumati, di dalam kegelapan karena dalam perut ikan. Apa yang Nabi Yunus suruh? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Inilah yang disebut zikir ya. Ini tobat Nabi Yunus. Jadi Nabi Adam dengan redaksinya Rabbana dzulamna anfusana. Nabi Yunus tobat dengan redaksinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena konteksnya tergantung konteks masing-masing. Nabi Adam melanggar satu larangan. Jangan dekati tapi dia icip-icip. Ya, kalau Nabi Yunus, jangan pergi meninggalkan kaummu tanpa instruksi. Tiba-tiba dia pergi dalam keadaan marah lagi. Gitu ya, subhanallah, masya Allah. Ini kisahnya seperti itu. Baik. Nah sekarang, fid mati. Kita urai fid mati. Ini harap jar fi ad-dulumat isi majrur ya.
Ya. Ya. Bisa juga menulisnya begini, pakai alif ta. Bisa pakai alif ta? Ya. Bisa. Ya. Ya. Hmm. Makanya ini apa? Bisa. Isim jama muannats salim. Kalau satu madul matun gelap, kalau banyak zulumat. Beberapa kegelapan. Masya Allah. Jadi Allah dalam memilih kata itu apa? Akurat. Akurat. Kok beberapa kegelapan sih? Kan Tiga. gelapnya satu, cuman gelap. Kok Allah nulisnya fidzulumat? Kalau Ya, tunggal tiga fidul kegelapan. matin, kalau tunggal fidul matin, satu kegelapan. Kok ini beberapa kegelapan? Nah, emang ada berapa kegelapan sih? Ada Tiga. berapa macam kegelapan Tiga, yang ada tiga, dalam Ustaz. Nabi Yunus? Tiga. Baik, yang pertama apa? Gelap dan Gelapnya terang. perut ikan. Nih Ya. ikannya digambarin. Ini mah ilustrasi ya. Kebayang coba dalam perut ikan. Anyir, amis ya, gelap, Dalam dari sumpek. lautan. Masih perut ikan dulu ya. Kebayang coba dalam perut ikan. Ya, Us, mau di darat Gelap juga kan kalau dalam perut ikan di darat gimana? Pengap, gelap juga. anyir, Iya. basah, gelap, nggak nyaman gitu ya. Nah, ini Hmm. lambang apa? Ini lambang apa? Sumpek lah gitu. Hmm. Terus gelap apa lagi yang kedua? Laut. Laut. Gelapnya laut, dasar Laut. lautan. Kan ikan itu tadi dari atas apa ngambil, lalu apa? Dia bergerak ke dasar. Dia makin dasar ke dasar ya. Jadi gelapnya dasar lautan. Laut Lautan. mana? Ah, ya sekitar sana lah ya. Nggak dijelasin nih lautnya laut mana, nggak dijelasin. Kalau berarti daerah sekitar Irak mungkin laut merah atau laut apa gitu ya. Pokoknya di laut. Satu lagi apa? Gelapnya apa? Gelapnya malam. 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 Gelapnya malam. Malam kan gelap ya. Nah, dalam bahasa Arab tiga itu jamak. Tapi jamaknya kodenya tangan kiri karena ini perempuan alifta. Hmm. Ya, jadi kegelapan itu oleh Allah digenderkan dengan muannas. Ya, nah itu harus ditafakuri itu. Kenapa kok muannas? Tadi bisa jadi laki-laki juga bisa penyebab kegelapan, bisa penyebab masalah. Tapi berarti bisa jadi yang dominan menyebabkan masalah itu siapa? Perempuan. Wallahu a'lamu. Ya. Tapi ini gendernya mana? Dulu mat ini. Baik. Sekarang gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam. Nabi Yunus yang dialami Nabi Yunus ya. Ini kalau ditarik ke hari ini itu lambang apa tiga ini? Lambang apa? Tiga hal ini. Mana kemana? Ke Alphard. Ya. Kesusahan. Lambang apa? Kesusahan. Lambang kesulitan, melambangkan akumulasi permasalahan yang dialami seseorang. Sekali lagi, tiga hal ini, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam, itu zaman Nabi Yunus yang dialami Nabi Yunus karena melanggar larangan Allah, tidak nurut kepada Allah. Hari ini adalah lambang akumulasi permasalahan yang dialami oleh seseorang. Contoh, seseorang mengalami masalah A, sumpek dadanya sampai seperti dalam Nabi Yunus dalam perut ikan, engap, apa engap, pengap, anyir, gelap, bau ibaratnya. Itu masalah ya. Masalah A belum beres. Iya. Datang masalah B. Yang A sama B ini beda. Dua ya. A sama B belum beres. Apakah akan inti? Datang lagi. Masalah C. Ya. Tiga masalah. Ini belum selesai semuanya. Nah, itulah Fidzulumat. Jadi Nabi Yunus berada dalam tiga kegelapan. Hari ini bisa jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami persoalan yang seperti itu. Tidak harus sama persis. Hari ini orang Iya. bisa di jalan raya. Matahari ada, tapi bagi dia itu seperti gelap. Iya. Hari ini orang di jalan raya, di jalan, di masjid dia terang. Tetapi dia saking masalahnya berat, seperti serasa di dalam perut ikan, di dasar lautan, di kegelapan malam. Saking beratnya persoalan yang dialami oleh seseorang. Kontekstual nggak dengan masalah orang hari ini? Kontak Iya. banget. Bang. Kontekstual. Nah, resepnya apa resepnya? Dikirlah seperti Pikir. dikir Ingat kepada Allah. Nabi Yunus. Ingat dosa. Hmm. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu kan bukti bahwa dia mengakui bahwa Allah itu adalah ilah Tuhan yang berhak disembah, harus ditaati, dan pada saat yang sama dia mengakui bahwa dirinya berbuat
Dosa. dosa. Kan itu kan tobat Nabi Yunus. Bisa kepaham sampai sini ceritanya? Luar biasa Ya, hikmah. ini sering disampaikan pasti, tapi kan ini versi inilah versi versi metode jari gitu ya. Ya. Tapi bagus tadi ya. Ya, kan ini luar biasa ya kalau Luar dibawa biasa. ke hari ini kan. Kontekstualnya sangat dengan kondisi sekarang nih, Ustaz. Sekarang ini banyak orang yang fidzulumati, fana ada fidzulumati. Mm-mm. Coba kita lihat fana fana ada fidzulumati, ada kata-kata Yunusnya nggak di fana ada fidzulumati? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya ayat ini pasti berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Umum. Siapapun Untuk yang siapa ada dalam saja. kegelapan menyeru kepada Allah gitu. Serulah dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah, ini satu kejadian zaman Nabi Yunus nggak tahu tahun berapa, tapi hikmahnya, pesannya ayat ini bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Baik, kita bayangin coba sekarang. Nabi Yunus dalam perut ikan di kegelapan malam. Urusannya apa nih? Urusannya apa? Mati ya? Iya. Mati urusannya. Cuman karena Nabi Yunus Nabi dan tadi juga Wadanuni pemilik ikan. Kalau pemilik kan berarti nurut ya. Nurut ke pemilik. Kira-kira ngegigit nggak kalau hewan ke pemilik? Enggak. Makanya Allah nyebutnya Wadanuni. Pemilik nun. Pemilik ikan besar. Iya. Ya, jadi nggak sembarangan Allah menulis kalimat. Ada Iya. ininya ya, ada Ada kontennya gitu, konteks tersirat. tersiratnya. Iya. Baik, kebayang. Nah, disinilah ketika zikir Nabi Yunus, bayangkan bahwa Nabi Yunus ada di tiga kegelapan. Pertanyaannya, apakah hari ini hanya tiga masalah yang dialami seseorang? Banyak, Kompleks. Ustaz. Banyak. Namanya jama minimal tiga. Minimal 3 ya. Bisa empat, bisa, Bisa. 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 Nah, tapi apa? Ini resepnya Nabi Yunus. Baik, kira-kira Nabi Yunus oleh Allah didengar nggak? Dikabulkan Didengar. nggak? Pasti didengar. Dengar. Pasti didengar. Cuman pertanyaannya berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan? Nah, Iya. disinilah 40 hari. ada yang Berapa, Ustaz? bilang 40 hari, ada yang itu anggap aja kita nggak ada keterangan lah, nggak tahu berapa lama. Ya, kebayang jangankan 40 hari, andai itu 40 hari, jangankan 40 hari, sejam sanggup nggak sejam? Enggak ngap. 2 jam, 3 jam, sehari. Satu Waduh, jam aja apa nih, Ustaz? nyawa taruhannya. Ini berarti masalah sedemikian berat. Logika ini akan selesai nggak masalah ini dalam perut ikan? Enggak kalau menurut Logika logika. tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini. Enggak. Mau pasukan ini apa dari mana penolongnya ini dari mana coba? Nggak bisa. Nyarinya aja harus ke dasar lautan. Nah, makanya apa? Yang pertama diingat itu apa? La ilaha illa La anta. ilaha Allah yang illallah. pertama diingat. Ya. Jadi ketika ada masalah jangan ingat yang lain. Yang pertama diingat adalah Allah. Allah. Baik, kita Allah ya Ustaz. ya maksudnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ketika kita deket Nabi Yunus tambah rasa. Rasanya apa? Rasa ketika Nabi Yunus nggak bisa ngapa-ngapain coba. Ya Allah, nggak bisa gerak. Minta minum bisa nggak? Minta minum? Enggak Nggak ada bisa. minum, ada makanan, lapar, haus. Lapar, haus, pengap, aduh anyir. Ya Allah. Itulah kondisi Nabi Yunus. Hari ini bisa ada nggak orang yang mengalami seperti itu? Bisa. Bisa. Badannya mah begini bisa, tapi apa? Masalahnya yang membuat dia kan ya bisa hari ini. Ya, subhanallah, masya Allah. Itu apa kewenangan Allah. Baik, kita lanjut boleh? Silakan Ustaz. Nah, sekarang fastajaba lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, baik. Ini nih ya, ya. Eh, selanjutnya fastajaba lahu. Baik. Apa fastajaba lahu? Fastajaba. Menjawab. Maka Maka dijaga. harap antum ini lagi nyambung cerita kan? Iya. Ya. Maka istajabna. Dikabulkan. Istajabna Allah itu fi'il mengabulkan. madi ya. Wajan Yang menjawab, istaf'ala. ya, Ustaz. Maka kami fi'il madi, maka kami jawab. Kami kabulkan. Ya. Kami jawab kata Allah. Kami ini lagi-lagi Allah kami, ya. Kenapa kami?
Karena Ikan ada bersama. keterlibatan selain Ikan, Allah. Kan ada ikan tadi yang lagi ikan, berperan. ikan dan laut. Ikan Iya. laut ya. Baik, ikan dan lautan menghampiri dirimu. Itu mah lagu ya. Fastajabna, maka kami kabulkan, kata Allah. Kalau Allah menggunakan kata kami, bisa aja bisa Allah sedang melibatkan yang lain selain Allah ya. Ternyata ini kan ikan dari tadi ya. Ya, Baik, ikan. ikan di laut. Fastajabna lahu, baginya. Bagi Baginya. siapa ini? Bagi Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Baginya. Ditulis nggak nama Yunusnya? Enggak, Tidak. kata ganti. Apakah ini hanya berlaku untuk Nabi Yunus? Tidak. Tidak. Berarti ayat ini tidak hanya spesifik untuk Nabi Yunus, tetapi bagi siapa saja umat Nabi Muhammad SAW yang mengalami 3 kegelapan minimal, lalu dia bermunajat kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu. Allah, kata Allah, kami mengabulkan kepadanya. Berarti hari ini pun umat Nabi Muhammad SAW dengan zikir Nabi Yunus bisa Allah ijabah. Seberat apapun persoalan itu. Subhanallah, Masya Allah. Itulah Al-Quran. Hudan linnas. Petunjuk hidup bagi manusia. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kemudian apa? Nah, kami kabulkan. Ya. Nah, cuman ini pengabulannya berapa lama? Disitulah butuh sabar. Kan nggak tahu Sabar. berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan. Ya. Nggak langsung ya Ustaz. Ya, nggak langsung. Ya, nggak langsung. Disinilah perlu husnuzon kepada Allah, perlu ya Allah terus saja lah ilaha illallah. Karena kan nggak langsung cong gitu. Ya. Perlu proses kan ya. Oke, sekarang sudah dikabulkan. Apakah ketika dikabulkan itu ikan langsung ke darat? Enggak. Ya. Nah, ada proses bergerak dari dasar lautan ke darat tuh. Jauhnya Lama berapa ya Ustaz. itu? Jauhnya Jauh. berapa lama? Padahal sudah dikabul nggak ketika ikan Iya, bergerak? iya, iya. Sudah Kabul. dikabul. Jadi ketika ikan bergerak, tahu nggak bahwa itu ikan bergerak? Bisa jadi nggak tahu. Artinya apa? Sebetulnya doa kita itu bisa jadi sudah dikabul, tapi Iya, kitanya nggak tahu. nggak tahu. Husnuzon. Husnuzon. Kapan Kan ya? kita Kapan? pengennya kan kita mah pengennya langsung kayak simsalabim abra. Iya. Abrakadabra. Padahal itu dari bawah ikan kan ada sifat, ya sifat apa? Mencari Ini udara. Mencari sifat udara. makhluk gitu. Makhluk juga. Dari bawah ke atas kan perlu waktu bergerak tuh ikan. Bergeraknya pelan. Pelan, dan itu sudah dikabul kan tuh. Pelan. Sudah dikabul. Cuman ketika sudah dikabul butuh proses. Itu yang harus sabar. Hmm. Bisa kepaham ini esensinya? Insya Allah, insya Allah. Jadi ketika Nabi Yunus sudah dikabul itu ikan bergerak ke atas, kan tetap pengap, pengap tetap anyir ya. Hmm. Itu perlu sabar. Allah sudah kabulkan, sudah ini ikan sudah bergerak. Nah itu yang harus di esensinya. Oh, kalau itu sudah kabulkan. Cuman ini nggak bisa, tong itu nggak bisa karena ini berlaku hukum apa? Hukum oceanografi lah gitu. Hmm. Dan lagi Ustaz, itu kan dalam perutnya ada Yunus. Nanti kalau cepat-cepat mungkin tambah gimana Yunus? Nah, kalau Nabi Yunus pengen langsung dikeluarin, sok sekarang misalnya, yes, Bu Juzma. Ketika di dalam dasar laut ikannya langsung mengeluarin, apa yang terjadi? Ya mati. Malah mati. Mati. Iya. Kan tadi jadi pelindung, Ustaz. Nah, jadi pelindung. Iya, Jadi dia apa? melindungi Yusuf. Sabar atas ketetapan Allah, urusan solusinya jangan ngatur-ngatur kitanya. Ya, betul, betul. Ya Allah harus sekarang. Ya nggak bisa. Kamu Maksa, siapa? Ustaz. Saya udah nggak tahan. Kamu siapa? Saya nggak tahan. Ya Allah harus sekarang. Kamu siapa? Ini Nabi Yunus aja tetap ngikutin hukum alam, maksudnya hukum Allah yang berlaku di alam gitu. Ya. Kan kalau ikan renang dulu gitu. Nggak Ya. bisa dari bawah tiba-tiba teng ke pantai. Nggak bisa. Walaupun Allah bisa, tapi Allah lagi memperlihatkan hukum Allah yang berlaku di alam. Ya. Kalau ikan mau ke darat, Betul. ya harus berenang gitu. Ya. Iya. Bisa kepaham ininya Iya. esensinya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Nah, disitulah kita harus sabar, harus husnudzon kepada Allah, yakin bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya. Iya. Ya, baik. Makin seru kita lanjut dulu ya. Iya. Bukan suruh, Ustaz. Wanajainahu. Ini karena wawu atop sambung berarti wanajaina sama. Ini madi yang ininya nah ya. Sukseskan. Arab atop dan fiil madi ada domir mutasil ini apa objek.
Kalau ini pakai la, kalau ini enggak. Ini fi'il fa'il maf'ul bih ya. Ini domir mutasil hu-nya, wawunya atof ya, wawunya atof, najainanya madi, hu-nya domir mutasil gitu ya. Jadi ini naknya fa'il, fi'il fa'il maf'ul bih. Ya, Dan najai. kami selamatkan dia, Yunus. Wa najainahu, dan kami selamatkan dia, Yunus. Lagi-lagi Allah menyebutkan Yunus apa dengan domir aja? Domir. Domir. Kenapa dengan domir? Biar singkat dan biar berlaku umum. Bukan hanya untuk Nabi Yunus. Masya Allah. Jadi peran Oh domir gitu itu ya Ustaz ya. kalimatnya biar Bisa. singkat dan juga biar ini berlaku umum. Bukan hanya yang disebutkan di ayat ini aja Yunus. Enggak. Tapi kalau disebut Yunus, ya hanya untuk Yunus. Jadi Iya. dengan domir Iya, kalimat iya. menjadi singkat dan maknanya bisa berlaku umum. Kan dia artinya. Kami selamatkan dia. Berlaku nggak untuk hari ini? Iya, Berlaku. Ustaz. Siapapun yang hari ini masalah, lalu dia berzikir dengan Nabi Yunus, Allah akan selamatkannya. Ya, memang waktu itu Yunus kan ini cerita Yunus. Kalau hari ini cerita si A, ya si A gitu. Masya Allah, subhanallah. Itulah peran domir ya. Yes. Jadi Allah kabulkan ya. Kami selamatkan dia minal ghammi. Jar majrur ini dari kedukaan. Maksudnya dari kesedihan. Berarti kalau dia selamat Allah selamat kami selamatkan Allah selamatkan dia dari kedukaan, berarti apa? Dikasih kebahagiaan. Ya. Nah, Dalam perut ikan malah bahagia deh. mana bahagia dia? Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, Kesedihan. dari Karena pertolongan kedukaan. Allah ya. Ya, Udah baik. keluar baru baik sebenarnya Ya, ya. jadi Yunus ketika itu tuh kan dari dasar laut ikan bergerak, ketika sampai di pantai baru dikeluarkan kan buat itu. Wah, kan keluar. Tentu dalam keadaan gimana Nabi Yunus keluarnya? Lemah apa lemah? Lemah. Lemah, Sekali. nggak makan, nggak minum, lemah Iya, pastilah manusiawi. lemah, nggak minum-minum, nggak Tapi makan. nanti di situ apa? Allah memberikan apa? Ada apa pohon yang menjalar katanya, nggak tahu ubi, Iya, nggak tahu apa, nggak tahu iya. apa Labu wawunya apa? apa itu? Labu, Iya, labu, labu. Ya, kan labu menjalar ya. tuh ya. Jadi dia Iya. menghampiri Nabi Yunus. Lalu dimakanlah oleh Nabi Yunus. Ya, Hmm. sehat lagi. Balik lagi nanti ke umatnya gitu ya. Baik. Pertanyaannya, apakah ini hanya untuk Nabi Yunus? Tidak. 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 Apa buktinya? Apa bukti dalilnya? Apa bukti Tidak dalilnya bahwa ini bukan hanya untuk Nabi Yunus? Resep ini. Ya, Tidak menyertakan Soalnya nama. disebutin Nabi Tidak Yunusnya. sebutan nama, Satu, Ustaz. tidak nyebutin Nabi Yunus. Yes, karena pakai domir. ya. Apakah hanya itu? Ada lagi ini, ininya. Dalilnya. Ada lagi ini. Apa? Oke, itu tidak menyebut Nabi Permasalahan, Yunus dengan domir. Oke. Terus apa lagi? permasalahan seperti beliau banyak pada saat ini. Oke, betul. Tapi apa dalilnya? Ayatnya apa? Redaksinya apa? Coba lihat lagi ayat 88. Wakadalika. Ah, Demikian itulah. apakah kondisi ini hanya menimpa Nabi Yunus? Kan tidak tadi ya. Ya. Dalilnya apa tadi? Pakai domir, tidak disebutkan Nabi Yunusnya. Oke, yes, itu juga. Tapi apa bukti dalilnya? Ah, ini Ya, oleh wakadzalika. sebab itu ya. Dan Wa seperti itu. dan ya atau ini lagi bisa cerita baru, bisa istinafiyah, ini bisa Dan awal yang cerita, kami awal kalimat. lepas. Wa Artinya Orang dan beriman juga orang mukmin. kak Kak, seperti seperti. kak ini harap jar kan seperti Ya, seperti. zalika. Ya. Seperti Demikian. demikian itu. Ini isim isyarah. Ayo, Demikian betul. juga itu Dan Ustaz ya. seperti demikian itulah. Iya. Dan seperti kisah Nabi Yunus itulah. Seperti itulah gitu ya. Dan seperti itulah Wakadzalika. nunji ya. Apa Kami nunji? Naja itu selamat. Nunji kami Diselamatkan. selamatkan. Fil Diselamatkan. madi. Iya. Nunji kami apa? Kami selamatkan. Atau maaf ini kayaknya mudori ini ya. Pokoknya ini fiil ya. Ya. Jadi Ya, Dari depan nah. mudori Anita. kayaknya ya. Iya. Ini mudori ya. Mohon maaf ini mudori ya. Kami akan Mudari itu selamatkan. Ustaz. Ini mohon maaf ini mudori ya. Harusnya mudori. Ya, Wa mudari itu kadzalika, Ustaz. dan seperti itulah nunji kami akan selamatkan ya. Siapa yang diselamatkan? Nabi Nuh. Oh, ya, semuanya ditulis Ustaz. Minar mukminin. Siapa? Wa Minar mukminin. kadzalika nunji apa? Oh, iya. Coba ayatnya Kami diselesaikan. nunjil Wa muminin. Nunjil Orang yang beriman, mu'minin. beriman. Coba al mu'minin itu isim,
I'rabnya apa? Ya. Mansub. Mansur. Majrur. Ya, Mansub. bisa iya, maju, bisa mansub. maju, bisa Ya, mansub. ini masuk Nih. Ustaz. Ya, Tapi ini maf'ul mansub bih. karena maf'ul bi, ya. Maf'ul Kan ini bih. nunji fi'il fa'il. Kalau sudah Ya. fi'il fa'il butuh maf'ul bi. Makanya al-mu'minin itu apa? Maf'ul bi mansub ya. Ciri mansubnya iya. Orang-orang Iya. beriman. Nah, inilah yang tadi jadi dalil bahwa dan seperti demikian itulah wa kadzalika. Dan seperti demikian itulah. Seperti siapa maksudnya? Seperti Yunus. Yunus. Ya. Ya, yang lagi masalah fidulumat dalam beberapa kegelapan, dalam beberapa permasalahan, lalu dia zikir, taubat kepada Allah, nunjil mukminin, kami selamatkan orang-orang beriman. Nah, ini maksudnya. Satu, tidak pakai nama Yunus, tapi pakai domir biar berlaku umum. Dan juga ini, Allah akan membuat hal yang serupa. Maksud serupa itu apa? Ketika Pada ada orang orang Syaratnya yang mengalami beriman. masalah, Syaratnya beriman. gelapnya banyak, Allah selamatkan. Tapi siapa ini? Harus Orang beriman. beriman. Jadi, kalau hari ini ada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, yang mengalami permasalahan seperti tadi, walaupun tidak harus dalam perut ikan di kegelapan malam di dasar lautan, tidak, tapi mengalami masalah yang membuat dia, aduh ya Allah, Hmm. ya Ya Allah, Allah. ya Allah, sampai orang seperti itu, ya bisa hari ini banyak. Masalah ekonomi bisa macam-macam penyebabnya, dan itu akumulatif, ya, Bulan lebih sih dari itu, maksudnya. minimal tiga. Nah, Ya. lalu dia berzikir kepada Allah, la La ilaha ilaha illa anta, subhanaka subhanallah. inni kuntu minadh Ini kuntu dhalimin. minadh dhalimin. Maka Allah akan menolong orang-orang beriman sebagaimana Allah menolong Nabi Nabi Yunus alaihi Yunus. salam. Subhanallah. Kan Subhanallah. itu pelajarannya, ya. Luar biasa Ustaz. Masya Allah. Ini ayat, dua ayat ini dalam mana dan sangat Dalam maknanya. kontekstual dibanding banyak pelajarannya, ya. Nabi Yunus juga tadi ketika dalam perut ikan, ada yang belum kebahas. Ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apakah dia Zikir. Zikir kan? menendang-nendang perut ikan? Enggak. Enggak. Zikir. Tidak. Berarti dia tidak menendang perut ikan. Apakah dia pengen segera keluar? Tidak. Tidak. Enggak. Apakah dia menyesal? Tidak. Tidak. Jadi Nabi Enggak. Yunus tidak segera ingin cari solusi. Nabi Yunus juga tidak segera Pasrah ya. Pasrah. tidak Pasrah menyesali. kepada Allah. Kenapa kok saya begini? Kenapa ini saya dalam perut ikan? Nabi Yunus nggak begitu. Nabi Yunus Enggak. tidak menendang-nendang, ingin segera keluar. Tidak. Yang Nabi Yunus lakukan adalah zikir kepada Allah, sadar bahwa ini adalah ketetapan Salah dia. Allah, qadarullah. La ilaha illa Ya anta Allah. subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pelajarannya adalah ketika ada seseorang hari ini dapat masalah, jangan dulu fokus pada masalah, jangan dulu fokus pada solusi, jangan. Jangan fokus pada solusi, jangan fokus sama masalah. Kok bisa ya? Itu Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak fokus sama solusi. Kalau fokus sama solusi, duer, duer, dua perutnya dipukul sama Nabi Yunus. Biar apa? Biar ikannya gitu. Kan enggak ya? Nabi Hmm. Yunus enggak begitu. Nabi Yunus juga tidak fokus sama masalah. Ya Allah, kenapa saya di sini? Ini gelap ya Allah. Tidak. Tapi Nabi Yunus tidak fokus sama masalah, tidak fokus sama solusi. Tidak fokus sama solusi, tidak fokus sama masalah. Tapi Nabi Yunus fokus pada Allah. Allah. Berzikir. Nabi Yunus fokus pada Allah dengan mengingat, berzikir, tobat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fokus evaluasi diri, introspeksi diri, pasti banyak dosa. Satu dosa padahal Nabi Yunus ya. Iya. Nabi Adam satu dosa dihukum. Nabi Yunus satu dosa dihukum sedemikian berat. Kita berapa banyak dosanya? Ya Allah ya Rabbi. Ya Istighfar sudah ini. La ilaha La illa ilaha anta illa Ini kuntu subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. anta. Masalah boleh datang, kita tidak bisa menolak masalah karena itu biiznillah, atas izin Allah. Yang kita perlukan adalah tinggal fokus kepada Allah, positive feeling kalau kata Positive Ustaz king. Nasrullah. Ya. Bukan thinking lagi, bukan. Ya. Nggak bisa mikir, udah nggak bisa mikir. Dalam perut ikan di kegelapan malam di dasar lautan, mau mikir gimana? Thinking ini mau positif, nggak bisa positif thinking, nggak bisa, nggak sanggup. Tapi apa? Positive feeling, perasaan yang positif. Maksudnya apa? Iman bahwa Allah pasti akan menolong hambanya di saat yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita.
Menurut Allah, pertolongan itu pasti datang Pasti. di saat yang tepat menurut Allah. Tinggal sabar, gelap, pengap, angin. Kan nggak mudah itu ya. Iya, iya. Tidak mudah untuk menjalani, tidak mudah. Tapi apa? Pertolongan Allah. Semoga diberi Allah. kekuatan gitu. Ketika ada orang yang menghadapi masalah, jangan dikasih yang negatif, tapi apa? Kita doakan semoga dia diberi kekuatan Kekuatan untuk la haula wala tahan, quwata illa billah. Ya. biar dia tahan. Kenapa? Untuk sampai ke solusi itu butuh waktu. Kita doakan semoga dia ridho atas ketetapan Allah, dia sabar, dan dia kuat menjalani episode terindah itu sampai nanti datang pertolongan Allah. Ya. Masya Allah, ini dahsyat Bapak Ibu sekalian ayat Dahsyat ini. ini. Ya. Nah, bisa jadi hari ini ada orang yang mengalami berbagai masalah yang datang secara bertubi-tubi. Bisa lebih dari 3, bisa. Berdoalah dengan zikirnya atau taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengakuan akan dosa dan bahwa Allah itu adalah ilah, Tuhan yang berhak disembah. Udah itu resepnya. Nah, dia akan datang memberikan pertolongan, dia akan datangkan pertolongan pada saat yang tepat. Menurut siapa? Allah. Menurut Allah. Jangan, ya Allah sekarang ya Allah. Mhm. Nggak bisa. Bisa. Kata Allah, lu siapa ngatur-ngatur Ya, gue? yang ngatur siapa? Kan Ngatur. ilah itu yang berhak disembah. Yang berhak disembah berarti menentukan. Ya. Nah, jadi sudah, ya Allah, kuatkanlah kami, ya Allah, untuk menjalani episode terindah ini. Jadi mintanya minta dikuatkan, minta dibimbing. Seperti tadi Siti Hajar ya, harus 7 kali ya. Ada keterbimbingan, Iya. diberi kekuatan. Ini Punya banyak contoh-contoh gini Ustadz ya. banyak contohnya, ada benang merahnya. Iya, udah benar. Maka ini Ini tulisannya merah, ini benang merah ini ceritanya. ya Nabi Nabi ini juga Nabi yang sakit itu Nabi Nabi Ayub. Ayub. Nah, Nabi banyak Ayub lah juga. nanti kisahnya. Ini baru Kisahnya Siti juga. Hajar kan kemarin Robbana ini Iya, aska. aja. Nah, Siti Hajar, Nabi Ibrahim, ya ini Nabi ini. Dan benang merahnya ada. Pokoknya Yang apa? merahnya ada. Jadi masalah itu datang nggak bisa ditolak karena itu biidznillah ketetapan Allah. Yang kita fokuskan adalah ya Allah kuatkanlah hamba ridho ini terjadi ya Allah hamba ridho karena Engkau adalah ilah yang mengatur semua ini ya Allah yang Ya berhak disembah yang Allah, mengatur ya Allah beri kekuatan ya Allah beri solusi ya Allah. bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa menjalani episode terindah ini ya Iya, Allah. iya. Beri kami kekuatan. Udah gitu. Kapan datangnya Iya, solusi? Kewenangan Allah. Jangan ngatur-ngatur. Kita jangan coba ngatur-ngatur kepada Allah. Jangan. Nggak sopan istilahnya. iya, iya. Bisa kepaham apa sekalian? Insya Allah Masya luar Allah. biasa Ustaz. Juga akan Luar biasa. Jadi tuh udah gelap ini pas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya dengan 2 ayat ini sangat luar biasa. Kisahnya ini bukan dongeng ini ya, kisah yang terjadi dulu nggak tahu tahun berapa menimpa Nabi Yunus alaihissalam. Jadi intinya taat kepada Allah ketika ada dosa istighfar. Istighfar bisa dengan Istighfar istighfar Nabi Nabi Yunus Adam, nih. bisa dengan istighfar Nabi Yunus dan kita fokus aja Nabi. sama kesalahan kita. Ya, Semoga Allah mendatangkan solusi Amin. datang solusi ya kalau bisa secepat yang kita inginkan ya. ya, Tapi kan nggak bisa diatur itu man. Yang ya. Nggak penting bisa semoga Allah memberikan buru-buru. kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Sebagaimana kuatnya Nabi Yunus tadi di dalam perut ikan, di dasar lautan, di kegelapan malam. Tidak mudah, Bapak sekalian, saudara sekalian. Tidak mudah. Tetapi ketika pertolongan Allah itu menyertai, maka semoga bisa dilalui Dilalui. dengan baik. Lulus. Kalau sudah lulus, apa? Nabi Yunus dakwah lagi, powernya lebih hebat lagi. Ya, lulus kan naik kelas. Ya, Umatnya udah beriman semuanya sudah jadi. ya akhirnya jadi beriman dan Nabi Yunus kan beda powernya ya. Hmm. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima Amin ya segala amal Allah. ibadah kita, Amin. mengabulkan doa-doa kita, Amin memberikan ya kita Allah. kekuatan untuk terus istiqomah, Amin. memberikan pengabdian terbaik kita untuk Allah dan semoga istiqomah untuk terus mentadabburi Al-Qur'an. Amin ya Semoga Allah Allah. juga memberangkatkan kita kembali untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan atau haji Amin pada ya waktu Rabbal terbaik Alamin. yang Allah Amin ya kehendaki. Allah. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Amin ya Kita tunda Rabbal dengan doa Alamin. kibarah majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma Asyhadu wa an la bihamdika. ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu Amin. Mohon maaf atas segala ilaik. kekurangannya. Amin.
Makasih Ustaz. Assalamualaikum Makasih. Makasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.